majemuk anu bilang isya'i dan at-tahiri dan Terima kasih kepada Ibu Dora. Senang membacakan dia sholat jamaah artinya dan cara kalian tadi. Nah dari sini apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan sholat jamaah? tidak Bu. Berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Selanjutnya kita masuk ke sholat qasar. Nah ini dari pengertiannya, sholat qasar ini ialah sholat yang ringkas. Artinya mereka sholat waktu yang berbarengan menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa dipuasa itu biasanya cuma sholat zuhur, asar, dan isya saja. Sementara sholat subuh, maghrib itu tidak bisa. Nah sini tuh bertanya kenapa sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak bisa dipuasa? Saya Bu, karena jumlah rakaatnya itu cuma 2 dan 3 Bu. Syarat puasa itu jumlahnya harus 4 Bu. Nah benar jawaban yang sudah diberikan di tangan untuk teman kita. Selanjutnya kita masuk ke nilai sholat qasar. Nah berhubungan di dalam buku kita sudah terdapat nilai sholat qasar. Anak-anak ibu bisa baca di buku halaman 120. Nah selanjutnya kita masuk ke syarat sah sholat jamaah dan sholat qasar. Syarat sah sholat jamaah dan sholat qasar ini ada 4. Yang pertama, ketika dalam keadaan perjalanan atau musafir. Dalam keadaan perjalanan ini maksudnya itu apabila perjalanannya itu sekitar 80 sampai 90 km atau dalam istilah medisnya itu setara dengan 12 puasa atau 2 masalah. Nah yang kedua itu ketika dalam keadaan hujan. Maksudnya itu misalnya seperti ketika kita lagi dalam perjalanan kita terjebak hujan yang mana hujan tersebut tidak berhenti, maka dari itu kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Selanjutnya yaitu ketika dalam keadaan sakit atau ukur. Misalnya seperti kita sakit itu kita tidak bisa berdiri lama. Apabila kita berdiri lama nanti kita bisa jatuh. Nah maka dari itu kita diperbolehkan untuk bersolat jamaah dan qasar. Yang keempat itu tidak berjalan atau iqamah ketika bertinggal di tempat tersebut. Nah di sini ibu bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya, apakah boleh kita menjamaah sekaligus membaca sholat? Boleh. Menurut mayoritas ulama kita boleh menjamaah dan membaca sholat secara berjamaah apabila kita itu telah mencapai atau telah memenuhi syarat tersebut seperti yang 4 kita bahas tadi. Menjamaah dan membaca sholat ini cuma diperbolehkan, tidak diwajibkan. Apakah sudah paham terkait materi kita hari ini? Sudah Bu. Nah, kalau sudah di sini ibu akan